Jadi ini ilmu perbintangan ini adalah sesuatu yang lagi rame dan kayaknya terus menerus jadi semacam identitas gitu. Kayak mewakili anak-anak muda sekarang untuk menggambarkan gue siapa, kerjaan gue harusnya bagaimana, masa depan gue bahkan even pilih jodoh. Gue takutnya malah agama. Apa tuh? Kalau gue Cancer agama gue cocoknya Kristen. Ini gue ngomong ini nanti pasti bakal memantik kontroversi sedikit nih. Bagus, lanjutkan. Gue percaya kekristenan tidak mengenal istilah takdir. Jadi kalau sampai hari ini ada orang Kristen yang mencari suara Tuhan lewat perbintangan, lewat horoskop, lewat zodiak, maka kesimpulannya adalah ada masalah yang besar di dalam hubungan orang Kristen tersebut dengan Tuhan sampai dia harus cari suara Tuhan lewat zodiak dan horoskop. Teman-teman semua, selamat datang di Hello God on Topic Hot bareng gue Julius Teja dan Andre Tunggal. Ko Andre. Again. Always and again. Akhirnya kita mau jokes lagi nggak jadi karena diulang lagi, capek. Udah nggak perlu ada jokes-jokesnya kalau gitu. Iya. Menurut lo teman-teman kita bosan nggak sih liatin kita berdua terus di sini ngobrol? Oh tergantung. Karena kita menjual wajahnya. Bagus, emang wajah kita tuh ini ya berarti. Yang lu yang menjual buat lu itu brewoknya sama jambulnya. Oke. Kalau lo Firman Tuhan. Oh, gue mau jawab yang rohani, yang narsis sama rohani bingung gue. Ya, makanya gue wakilin, gue yang jawab. Lu terlalu ini sih rohani sih. betul harus dong harus. Mumpung terlalu rohani ini gue anggap ini sebagai pujian. Gue mau mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Oke, buat teman-teman yang kemarin merayakan kenaikan Yesus Kristus, ya selamat merayakan naik bersama-sama dengan Yesus ke surga. Gue nggak tahu itu antara sebuah ucapan atau ngucapin atau lu tahu arti kenaikan Yesus nggak? Tahu. Lu ikutin khotbahnya di gereja nggak? Mungkin. Lu ikutin khotbah di gereja. Gue yang khotbah soalnya. Oh puji Tuhan. Jadi, apakah? Sorry. Apakah itu jadikanlah semua bangsa muridku? Tentu saja tidak. Oke. Gua bahas dari perspektif yang berbeda. Singkat cerita, nanti kita bahas tempat lain. Kita mau ngomongin topik ini, orang ikutin podcast ini buat ngomongin topik yang sudah kita listing, Julius. Betul. Oke, daripada kita buat teman-teman kita kecewa. Jadi teman-teman, sebenarnya kita lagi membahas satu topik yang sangat luar biasa karena ini menentukan nasib perjodohan kita semua. Wih, jodohku. Sering bertanya-tanya kan, siapa jodoh saya cocok dengan siapa? Semua itu dijawab oleh ilmu perbintangan. Wow. Kalau gua Cancer, gua cocoknya dengan Pisces. Loh, bukan Taurus. Oh, Taurus sama Pisces. Ayo lo. Gua salah ngomong. Berani lu ngomong lo ya. Iya, gua cocok sama Taurus. Bukan Pisces. Bukan. Yakin lo? Tadi di Google. Ya, teman-teman kita angkat topik ini karena kayaknya topik ini everlasting ya, dan belakangan ini mulai makin marak dan ramai dibicarakan. Dan kebanyakan teman-teman kita nih yang Gen Z ya, yang Alpha ya, mereka suka melabel dirinya dengan zodiak tertentu. Because I'm kind of karena gue orangnya Taurus gitu ya, makanya gue orangnya kepala batu. Lu jangan sembarang sama gue seruduk gitu. Label Taurusnya. Karena gue adalah Gemini, maka gue orangnya muka dua begitu. Jadi ya lu jangan ini karena memang tabiat gue gitu. Nah, jadi orang banyak melabel-label dirinya dengan zodiak tertentu karena dia merasa bahwa itu mewakili identitas dia. Nah, ini jadi satu hal yang menarik untuk kita bahas. Gue Cancer. Gue bulan Juli kan. Nah, itu kan biasa dia tiap tahun horoskop tuh ada berapa sih? 12. Ada 12. Oh pas, 12 bulan. 12 bulan. Oh, jadi tapi nggak benar-benar di bulannya. Tanggal-tanggal jadi, gitu. Kalau setahu gue bener nggak sih? Itu tengah bulan, ya gue ya. Tengah bulan ke tengah bulan ya. Awal kali ini emang kita bersama dengan Mama Lauren. Anaknya. Pas tuh. Dede Lauren. Gue baru ingat.
Lauren. Bukan. Bukan yang ngomong. Lu tau Mama Lauren nggak? Tahu. Makanya itu peramal kan. Dia peramal kan. Nah, itu maksud gue. Banyak orang yang ngerasa juga nih di horoskop nih, gue nggak tahu ya, selain dia bisa menggambarkan jati dirinya, jodohnya, bisa meramal masa depan saudara-saudara. Seru ya. Jadi ini ilmu perbintangan ini adalah sesuatu yang lagi rame dan kayaknya terus-menerus jadi semacam identitas gitu. Kayak mewakili anak-anak muda sekarang untuk menggambarkan gue siapa, kerjaan gue harusnya bagaimana, masa depan gue bahkan even uang. Pilih jodoh. Oh, pilih jodoh. Uang. Gue takutnya malah agama. Apa tuh? Kalau gue Cancer, agama gue cocoknya Kristen. Bener dong. Kalau gue Cancer, boleh juga. Kalau gue di bulan ini gue cocoknya Buddhis gitu. Atau gue di sini cocoknya Muslim. Hati-hati lu bikin tren baru loh. Bisa jadi. Makanya kita kan hello God on top ya. Oke. So, jadi make sense kan? Jadi ceritanya lu punya teman yang memilih pacar berdasarkan zodiak. Nah, nggak cuman pacar masalahnya. Ini based on real story ya. Gue nggak ngadi-ngadi. Oke. Ceritakan. Karena kalau gue punya teman, ini sebenarnya teman jauh. Gue kenal pas kuliah kan. Lu tau kalau pas kuliah tuh ketemu orang-orang tuh banyak banget yang random backgroundnya beda-beda. Terus habis itu datanglah ngomong horoskop zodiak. Dia bilang belajarnya dulu dari majalah. Terus lama-lama, iya ya, gue kayak nih kita sebut aja dia Taurus. Dia Taurus nih. Dia di majalah tuh udah jati dirinya ini. Pala batu kan, kayak tadi lu bilang bener. Pala batu, terus habis itu kayak keras kepala, sama aja. Maksudnya kayak nggak mau kalah gitu lah tipenya. Awalnya dia pikir bohong gitu loh. Majalah kan, lama-lama dia kayak ngerasa gila ini gue banget. Dan nggak berhenti dari situ. Udah dia teliti, dia selesain majalahnya. Dia jadi pelajarin lebih dalam loh tentang itu. Akhirnya dia pelajari dia pelajari lebih dalam, makanya dia astrologi. Iya, astrologi. Nah, makanya gue masuk psikologi kan. Nah, sebenarnya psikologi kan ilmu benernya. Ilmu yang scientific. Yes, ilmu yang scientific. Sedangkan yang horoskop ini, gue yakin gak yakin antara dia masuk astrologi atau bukan, tapi nggak pernah dibuktikan kalau horoskop tuh menggambarkan kepribadian. Nah, lu tau gak dia ngapain di kampus? Nih balik lagi nih ke temen gue. Buka praktek ramal. Betul banget. Seriusan beneran. Betul banget. Di kampus lu ada buka praktek ngeramal-ngeramal gitu? Ada. Oh, iya? Dan ya itu gerakannya diam-diam. Tapi tuh lu kayak dateng loh, ada loh customernya yang cari dia gitu kan. Gua mau ngeramal atau gambarin hidup gua gitu. Iya, berapa ya? Itu menarik sih. Gua antara paketnya tuh 150.000 buat bahas satu topik. Boleh cara-caranya. Gua mau buka juga sampingan ramal praktik nubuatan. Ya maksud gua singkat cerita ya. Kayak gitu lu bayar PEGO per konsultasi serius. Asik. Konsultasi main-main doang. Iya dia bilangnya serius. Gue penasaran sejujurnya. Kayak dia serius banget. Jadi lu pernah? Enggak. Tentu saja tidak. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena gue dari awal udah gak percaya. Oh, kirain dari awal karena gue Kristen. Kalau gue datang kepada peramal maka gue akan dikutuk. Iya itu satu. Yang kedua karena di Google juga ada kan, banyak lu tinggal tulis aja Cancer hari ini kelimpahan. Ngapain mesti bayar ya, gratis ada kan ya, gitu. Gratis ada. Okay. Kelimpahan banyak uang. Lu Cancer hari ini apa? Hari ini Cancer hari ini tadi gue cek tadi di Google kan. Gue tadi cek di Google. Hari ini katanya gue lagi menghadapi sebuah pergumulan yang menghalangi gue melihat mimpi-mimpi gue. Bener gak? Gue malah mikir apa ini bener ya jangan. Oke, ini menarik. Topik ini menarik. Jadi pertama-tama teman-teman kita akan bahas dalam podcast ini adalah kita akan melihat bahwa apakah tentu jadi pertanyaan teman-teman tuh masalah horoskop dan zodiak ini benar apa enggak. Pertama kita akan lihat dari perspektif Kristen. Bagaimana Kristen melihat horoskop, fenomena zodiak dan sebagainya. Sorry gue stop. Sebelum lu lanjutin, ini sebenarnya kekristenan banget gak sih? Karena kan orang-orang Majus lihat bintang. Nah, ini yang gue tunggu sebenarnya. Orang-orang Majus. Kita simpan ya. Bintang. Jadi begini, bagaimana Kristen melihat zodiak, horoskop dan ramalan dan sebagainya itu?
Nah, tentu saja untuk sampai pada kesimpulan bagaimana kekristenan melihatnya, kita mesti melihatnya berdasarkan kita breakdown dulu. Sebenarnya horoskop, zodiak, ramalan, apakah itu satu paket? Itu dulu kita mesti breakdown. Kalau kita udah breakdown, baru kita bisa lihat kekristenan melihatnya bagaimana. Kita mesti juga melihat dari sisi perspektif sainsnya apa. Karena pasti kan untuk fenomena ada penyebabnya, gitu kan. Fenomenanya misalnya gini, kok gue sama banget, relate banget. Itu buktinya waktu gue baca ramalan hari ini. Ramalannya adalah gue Scorpio. Scorpio lu bakal dapat Kang tahu. Rezeki tak terduga. Tiba-tiba ada orang yang ngasih gue duit gitu kan. Wah, ini bener berarti. Nah, kita lihat saintifiknya apa dalam podcast ini. So, jadi, kita bahas setelah yang berikut ini. Nggak ada. Tonet. Itu tidak live gua. Tidak teraplikasikan di sini. Oke. Go nanti tolong masukin tonet-tonetnya, Go. Jangan kasih pressure ke dia, nggak enak jadinya. Enggak, masa pressure sih. Oke, sudut pandang saintifik. Jangan saintifik dulu. Kita mesti lihat dulu apakah kasihan Julius kepanasan. Enggak apa-apa. Emang siramin dunia udah bau-bau neraka kok. Oh, bener. Nggak lanjut. Oke, yang pertama kita mesti lihat dulu soal masalah astrologi sama astronomi. Nah, teman-teman, astrologi dan astrologi itu adalah payung besar yang membawahi zodiak, horoskop, and so on. Yeah. Nah, kita mesti membedakan antara astrologi dan astronomi. Karena banyak orang kesaru antara ilmu perbintangan dan astrologi. Kalau ilmu perbintangan tuh astronomi. Kalau astrologi itu perbintangan yang dihubungkan dengan ramalan. Oh. Beda tuh. Even NASA, lembaga space di Amerika mengatakan astrologi itu ramalan. Fortune teller. Gitu. Jadi astrologi itu sendiri bukan ilmu. Diulangin ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan ini astrologi ini jadi ilmu, enggak, astrologi nggak pernah jadi ilmu saintifik. Astrologi itu ramalan. Even NASA pun mengatakan astrologi itu ramalan. Kalau dia bukan ilmu, kalau dia sifatnya adalah ramalan, berarti kita bisa firm mengatakan bahwa tidak ada kebakuan di sana. Karena kalau namanya ilmu itu pasti ada baku. Ada hukumnya, ada aturannya, ada tatanya. Tetapi kalau udah astrologi sifatnya spekulatif. Iya. Gitu. Berarti astronomi tadi yang astronomi benar itu saintifik. Karena bintang itu kan bintang itu bergerak dalam jalur yang konstan. Iya. Ada selalu masa-masanya gitu. Tetapi astrologi adalah astronomi plus ramalan. Makanya jadi astrologi. Oh iya. Bahasanya sebenarnya keren. Bahasanya keren. Iya. Dan sebenarnya astrologi ini sebenarnya sudah ada, bahkan mungkin ya ada bersama-sama dengan peradaban manusia itu juga. Karena manusia itu kan curious, pengen mencari tahu tentang alam semesta, tentang keberadaannya, tentang dunia ini. Makanya mereka mencari tahu, dan salah satu caranya adalah melalui perbintangan juga. Karena bintang itu kan punya polanya. Iya kan? Nah, makanya di Mesopotamia itu kira-kira menurut para ahli sejarah nih, di Mesopotamia di 1500 tahun yang lalu itulah cikal bakal dari astrologi. Gitu, bro. Itu berapa tadi lu bilang? 1500 tahun yang lalu? Sebelum Masehi. Oh. Bukan yang lalu. Oh, sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi berarti sebelum Tuhan Yesus. Sebelum Abraham bahkan. Oh iya, bahkan katanya Abraham 2000. Enggak. Oh, berarti udah lama banget. Lama gitu loh, teman-teman. Berarti kayak Virgo, Libra, nama-namanya. Dulunya namanya enggak gitu. Oh, dulu namanya enggak gitu. Nah, dulu namanya itu, ini gua mesti nyontek ini karena gua enggak punya. Enggak apa-apa. Timbul banyak pertanyaan juga soalnya di kepala gua. Asik ya. Dulu namanya itu adalah ada yang namanya The Lion, The Scales, The Great Twins. Oh. Nah, baru pada masa Yunani baru dikasih nama. The Scales itu adalah Libra. The Fish apa? Pisces. The Lion? Leo. Gila, gue pinter juga. Gue pinter juga. Lu baru menemukan kejeniusan lu di sini. Lumayan. Luar biasa. Genius PHK 200 karyawannya. Sama kayak siapa tuh namanya? Link aja. Iya.
Mungkin gara-gara horoskop mereka mengatakan perusahaan Hello harus God, dibawa ke sana. startupnya tetap kuat dan teguh. Amin, saudara-saudara, amin. Ya, Jadi gitu ceritanya, gitu sejarahnya. Jadi sejak peradaban Mesopotamia, astrologi berkembang, lalu kemudian di Yunani barulah kita mengenal persis seperti nama-nama Pisces, Aquarius, apa tuh Aries dan sebagainya. Sampai hari ini Menjadi semakin populer. Gue ingat banget dulu waktu kecil gue tuh suka banget baca yang begitu-begituan. Suka banget. Ya itu dia, majalah iya. kan? Majalah, iya. Tapi jalur lu nggak jadi peramal aja. Jalur gue peramal rohani gitu. Iya, maksudnya jalur lu nggak jadi peramal ataupun membaca astrologi ini. Oke, kita kembali ke topik ya. Ngomongin soal astrologi, sebenarnya astrologi ini kalau kita ngomong dalam bahasanya itu ramalan apa sih? Ramalan yang didasarkan atas pergerakan benda langit. Jadi benda langit ini dianggap bahwa setiap manusia yang lahir atau kita nih itu destiny hidup kita, apa yang terjadi bahkan sampai di masa depan itu sudah diatur berdasarkan pergerakan benda langit. Nah itu yang tadi astronomi plus isme ini nih, pandangan ini nih, bahwa kita itu manusia sudah ada takdirnya. Dan ini gue ngomong ini nanti pasti bakal memantik kontroversi sedikit nih. Bagus, lanjutkan. Gue percaya kekristenan tidak mengenal istilah takdir. Nah ini nanti pasti di komen di bawah nih ya. Iya. Bagaimana kok dengan predestinasi? Itu kita bahas kapan-kapan. Tapi gue nggak percaya bahwa Tuhan menakdirkan sesuatu buat kita dalam konteks takdir seperti yang dunia ini bilang. Contohnya soal jodoh. Takdir gue. Tuhan ciptain jodoh buat kita nggak? Iya, manusia lelaki dan wanita. Tuhan udah taruh jodoh buat lu nggak? Ya harusnya sudah atau. Berarti Tuhan udah jodohin lu sejak lu lahir. Nah itu juga jadi pertanyaan. Nah. Bisa aja. Kan sekarang gue lagi menjalani hubungan. Iya. Jadi itu jodoh lu. Nah, yang ya, Tuhan ciptain. sampai saat ini iya dan amin. Sampai saat ini iya dan amin. Cuman kalau kita trace back, apakah kalau misalkan gue memutuskan untuk mengejar wanita lain di zaman dulu, itu kayak gue nggak bakal sama dia gitu? Atau enggak misalkan? Ya udah gini aja sih, ribet banget sih lu. Iya makanya kan. Tuhan menciptakan jodoh nggak buat lu? Ciptain wanita. Nah, satu. Kita bahas kapan-kapan di Hello God. Jodoh ya. Karena gue percaya bahwa Tuhan tidak ciptain jodoh. Oh. Ini menarik. Saya ganti kali topiknya. Bercanda. Kita balik ke yang tadi. Kita kembali ke horoskop. Jadi horoskop itu adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia hidupnya, nasibnya, karir, jodoh, apalagi kesehatan ya itu dipengaruhi oleh bintang. Dan ya itulah zodiak, horoskop. Nah, ini menarik. Alkitab bilang apa soal hal ini? Tentu saja ini bertentangan dengan firman Tuhan. Pertama, karena yang menentukan hidup kita it's not bintang. Iya. Iya nggak ada sih? Iya. Gue setuju sekali itu. Jelas kekristenan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita, bukan bintang-bintang yang berkuasa untuk membuat kita begini begitu, sial, dapat untung. Iya. Sama sekali tidak. Kita orang Kristen melihatnya sebagai ada Tuhan yang memberikan berkat baik kepada orang benar maupun orang fasik. Iya. Ada Tuhan yang jadi sumber berkat. Jadi ini pertama kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, tentu saja dalam Alkitab dijelaskan bagaimana Tuhan melarang umatnya itu untuk pergi kepada ahli sihir. Ahli sihir. Misalnya di dalam Daniel pasal 2 ayat yang kedua itu di-mention tentang ahli sihir. Ya, waktu itu Nebukadnezar mimpi. Lalu kemudian dia panggilin ahli sihir gini. Nah, teman-teman, istilah ahli sihir ini sendiri kita mesti breakdown lagi. Karena pada zaman itu setiap orang yang disebut scientist, orang pintar itu pun ahli sihir disebutnya. Scientist itu maksudnya misalnya nih, gue ingat waktu dulu SMA
Ada senyawa yang kita campurin air meledak. Senyawa apakah itu? Senyawa apa itu? Saya tidak tahu. Gua lupa. Gua lupa. Apa itu ya? Iya, oke. Senyawa bisa bukan ya? Atau apa ya? NaCl. Bukan NaCl, itu garam, Julius Teja. Iya kan? Iya. Nah, ada air yang kita tuangin apa langsung warnanya berubah. Nah, bagi orang zaman dulu mereka nggak ngerti itu ilmu kimia. Dan mereka sebutnya itu ahli sihir. Oh iya benar. Right. Tetapi masalahnya zaman dulu itu nggak bisa membedakan antara yang ilmunya saintis atau betul-betul sihir kan. Makanya disebut semuanya ahli sihir. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa supaya jangan umat Israel terjebak mengandalkan yang lain, makanya jangan kamu pergi ke ahli sihir. Kan begitu. Itu bukan berarti Kristen menolak sains ya. Iya. Nah, misalnya dalam Yesaya mengatakan Tuhan itu juga, Yesaya pasal 47 ya. Itu Tuhan itu mengatakan bahwa menyindir orang-orang Israel yang mengandalkan diri kepada yang orang-orang yang lihat-lihat bintang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan supaya meneliti bintang, tapi tujuannya adalah melihat masa depan, ramalan. Yeah. Karena itu praktek bangsa-bangsa sekeliling. Jadi kenapa sampai kekristenan itu menolak ramalan? Karena sesederhana, for sure hidupmu itu bukan tergantung pada ramalan. Hidupmu bukan tergantung pada apa kata bintang atau apa kata orang pinter. Jadi praktek ramalan, praktek apa kalau di orang Chinese itu ada namanya kuamia. Tahu nggak kuamia? Enggak. Enggak tahu? Enggak tahu gue. Apa itu kuamia? Kuamia. Apa itu kuamia? Gue tahu nggak? Iya, justru gue mikir malah ini nggak beda jauh sama Kuamia Shio. tuh yang masukin di sini ada kotak, ada silinder terus ada itunya kayak gitu. lidi-lidi terus keluar satu ceprek gitu. Ini gitu. Gue tahu. Itu namanya kuamia. Gue pernah lihat, tapi gue nggak tahu itu namanya kuamia. Di horoskopnya Chinese Shio. orang Tionghoa tuh ada Shio namanya, itu ada juga. Nah kalau itu gue bisa ngomong tuh, Shio gue macan, tapi Shio-nya kan tahun. Kalau dia kan bulan. Nah, kalau lu macan Cancer. Nah, gue punya macan pengalaman. Cancernya cancer paru, cancer kulit atau cancer apa? Bukan. Oh. Bukan. Lu tau nggak ada yang komen lo, tolong dikurangin jokes recehnya. Oh gitu. Sorry ya bro. Gue panas gue. Kipas anginnya arahin ke sini. Oke, show. Nanti show. Gue punya pengalaman di show. Kalau orang-orang Chinese nih, gue nggak ngerti ya. Ilmu perbintangan atau astrologi ini, horoskop itu nggak semua orang bisa kuasain. Show, lu coba cek rata-rata orang tua Chinese pasti nguasain. Karena ada panduannya ya. Iya, percaya sama gue. Lu kayak, udah. nih misalkan gue lahir tahun 98, nyari jodoh. Sama 94, wah bagus tuh, kayak meja kakinya cocok, 4, beda iya. 4. Apa yang show tahun 94? Jadi pertanyaannya si Taurus kaki itu 94. Bukan, enggak, Taurus seumuran sama gua. Seumuran. Nah, lu tau nggak? Nah, nih ada yang bilang ke gua, mak gua sendiri. Mak gua sendiri bilang, wah boleh tuh, yang penting di tahun yang sama dia lebih tua dari kamu. Emang iya? Iya, dia April, gua Juli. Dia lebih, gitu. yang penting dia lebih tua gitu. Karena Shio. Kan gue udah bilang. Oke. Gue rata-rata orang tua Chinese tuh punya kemampuan yang sangat luar biasa gitu. That's our tradition. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa sebenarnya horoskop, perbintangan dan sebagainya, ini sebenarnya adalah aliran dari yang kita sebut sebagai New Age. New Age itu adalah sebuah gerakan panteistik. Panteisme itu adalah sebuah ilmu atau sebuah paham yang mengatakan bahwa dunia kita ini punya, alam semesta ini punya rohnya. Makanya Mother Nature, back to nature, menyatu dengan alam. Kemarin di Bali ada yang heboh tuh. Apa? Foto. Oh, tahu. Nah, foto apa? Perempuan. Foto perempuan Yes, yang tidak berbusana. Berfoto di pohon. Itu adalah paham New Age. Menyatu dengan alam. Itu ininya gitu. Nah, astrologi zodiak sama itu sebenarnya. Karena menganggap bahwa alam ini nih there's force, ada kekuatan alam semesta yang menguasai kita. Yang for sure sekali lagi di dalam kekristenan itu tidak sama. Itu tidak diterima begitu. Ya. Gue pernah dengar satu quotes dari film. Ini bagus. Apa quotesnya? Kesombongan manusia adalah ketika mereka berpikir bahwa mereka punya kontrol akan alam.
bukan sebaliknya. Ini gue suka. Ini gue suka. Tapi nanti kita akan bahas. Okay. Kenapa orang selalu mengatakan atau percaya? Tapi it works for me. Horoskop itu works for me karena cocok. Punya kepribadian. Gue cocok banget. Jujur nih ya, teman-teman yang nonton ini, jujur-jujuran. Ini gue baca aja. Ini gue baca. Iya. Jadi one word horoskop. Teman-teman yang yang menonton atau mendengarkan ini via podcast, harap perhatikan ini baik-baik. Pasti teman-teman sudah tahu horoskopnya masing-masing, zodiaknya masing-masing. Gue juga tahu. Gitu. Tahu ya? Tahu semua ya. Oke, perhatikan ini. Aries. Sifat dari Aries adalah reflektif. Jadi orang Aries itu suka merefleksi diri. Asik ya? Yeah. Taurus. Accepted. Menerima dirinya sendiri apa adanya. Gemini, orangnya murah hati, pemberi. Oh, puji Tuhan. Bener nggak? Nggak. Cancer. Oh, ini gue. Cancer ya. Ini gue nih. Connected. Jadi orang yang terkoneksi dengan orang. Jadi suka berkoneksi. Oh, betul lagi. Tuh kan? Lagi. Leo. Karena Leo ini release. Ya, gua nggak tahu release apa maksudnya. Udah lalu nasib lu Leo ya. Virgo, exploring. Jadi orangnya suka explore something, belajar sesuatu yang baru, jalan-jalan, travel. Keren ya. Libra. Nah, Libra nih ya. Change, suka perubahan. Jadi tidak mau status quo. Scorpio, decide. Orang yang suka menentukan, oh ini begini, itu Scorpio. Leader. Pas nggak? sorry, itu Scorpio soalnya ke Andre. Sagittarius, cocok. Forgive. Mengampuni. Jadi Sagittarius itu orangnya tuh suka mengampuni. Asik ya, sering disakiti. Capricorn, relax. Wallace. Hidup seorang Capricorn, Wallace. Lu Capricorn atau Gemini tadi yang heart apa gitu, suka memberi murah hati. Create. Menciptakan sesuatu. Wah, berarti kreatif ya. Kalau Pisces, beradaptasi. Itu boleh tuh di screenshot tuh. Di screenshot ya. Masukin sosial medianya Hello God tuh bagus. Enak aja lu. Masukin ke sini nih ya. Tunjukin. Teman-teman jujur, setiap teman-teman yang menyaksikan ini berasa relate gak? Gue mewakili teman-teman semua. Tadi Cancer apa tadi? Itu mewakili gue. Connect. Iya, gue connect dengan orang-orang. Makanya kita stay connected. Nah, tapi bener. Entah jujur. Lu merasa relate gak? Karena positif aja. Lu Gemini. Karena positif gue setuju. Apa? Murah hati. Lu merasa lu murah hati? Enggak juga sih. Tapi karena positif gue mau dipuji. Semoga audionya nggak masuk gitu. Masuk sih, dia bilang dia mau dipuji soalnya. Oh iya. Ya itu. Nah, gue relate. Relate ya. Gue yakin bahwa hampir sebagian besar teman-teman yang menyaksikan ini, gue kok yakin ya, 80 even 90% merasa relate. Gue yakin banget. Kenapa? Nanti kita jelasin. Kenapa bisa relate? Gue akan bisa jelasin. Gue bisa jelasin hal itu. Nah, for your information, 6 dari 10 orang Kristen di dunia, bukan di dunia, di Amerika, ya, itu mengatakan bahwa mereka percaya horoskop. 6 dari 10 orang Kristen. Nah, itu terhadap survei terhadap total orang Kristen. Tapi gue sendiri yakin buat anak-anak muda, mungkin jumlahnya 9 dari 10. Di Indonesia? Even di Indonesia kan, yang merasakan bahwa, wah ini cocok dengan hidup gue. Iya. Nah, kenapa ini sampai bisa cocok? Pertama, kita mengakui secara kekristenan bahwa ini nggak diterima dan nggak benar. Lah, sekarang pertanyaannya, lo kalau cocok, kalau gitu Kristen salah dong? Is it? Gitu. Nah, kita melihatnya ini dalam fenomena psikologis. Sebagai orang psikologi. Betul. Lu setuju nggak bahwa manusia itu punya problem dalam hidup? Salah satu problem yang manusia tidak suka itu adalah ketidaktahuan. Gua tambahin, salah satu problem yang manusia tidak suka adalah ketidakadaan uang juga.
Iya, ketidaktahuan, sorry. Podcast kita selesai sampai di sini. Ketidaktahuan, benar. Manusia tidak tahu. Ketidaktahuan. Karena manusia tidak tahu, maka manusia cenderung ingin mengontrol sesuatu yang tidak bisa dia kontrol. Dan area yang tidak bisa dia kontrol itu salah satunya adalah ketidaktahuan dia soal masa depan. Ketidaktahuan dia itu ingin dia penuhi atau dia kontrol dengan sesuatu. Entahkah supaya tahu atau menciptakan sesuatu yang menjelaskan ketidaktahuan dia itu. Ini filosofis. Iya, mencari cara supaya dia tahu. Karena dia tidak suka, dia tidak tahu. Tentang masa depan, tentang dirinya, kita nggak tahu kan? Iya. Nah, kita pengen mencari sesuatu yang menguasai atau yang menjadi alat kita untuk menguasai ketidaktahuan kita. Nah, cara itu adalah, makanya gini, dalam dunia ada banyak hal yang tidak kita ketahui, bukan? Betul. Misteri, yang sifatnya tuh ramalan. Makanya namanya ramalan itu alat kita untuk menjelaskan ketidaktahuan kita itu. Oh, I see. Ramalan itu kita cari, kita pengen karena ramalan itu menjelaskan yang kita nggak tahu. Menjelaskan hidup ini mesti gimana. Menjelaskan masa depan gue gimana. Jodoh gue siapa ya? Makanya kita tuh suka banget cari jodoh kita siapa. Karena kita nggak tahu dengan siapa kita menikah. Kita pengen tahu kira-kira siapa nih. Karena kita butuh guidance. Jadi ramalan, orang pinter, mungkin indigo dan sebagainya, itu kayak alternatif yang kita cari untuk menjelaskan ketidaktahuan itu. Karena kita pengen kontrol problem ini, misteri dalam hidup kita. Jadi secara psikologi sebenarnya ini semacam kayak efek yang gue mungkin sebutnya efek placebo. Efek placebo itu kan obat yang sebenarnya nggak ada obatnya, tapi ketika minum lu mendatangkan sebuah perasaan, bahkan dikatakan lu bisa sembuh. Kenapa? Karena otak lu secara natural akan mengeluarkan semacam senyawa untuk sebagai akibat dari lu merasa tenang dan damai karena lu bisa kendalikan itu. Jadi gini, gue ulang ya. Misalnya ada orang yang sakit, dia sebenarnya sakitnya pun mungkin dokter juga bingung, lu sakit apa sih gitu ya. Oke lah, gue kasih placebo aja. Kasih placebo tuh maksudnya apa? Gak ada obatnya sebenarnya. Tapi ketika dia minum, dia merasa bahwa dia udah minum obat. Karena dia minum obat, makanya dia merasa, oke, gue bakal sembuh. Iya, benar. Itu namanya sugesti. Nah, sugesti itu kalau kita jelasin dalam bahasa dalam bahasa kedokteran, itu ada senyawa yang keluar yang sebenarnya fungsinya itu sama seperti senyawa penahan sakit atau kayak paracetamol mungkin dopamin and so on itulah. Gua bukan orang kedokteran jadi gua nggak tahu. Kayak gitu, bro. Jadi ketika lu lihat ramalan, lu merasa bahwa ini jadi sesuatu yang ini. Nah, gua jelasin fenomenanya lagi nih. Gua jelasin lagi. Jadi ketika orang mendapatkan sebuah ramalan itu, akhirnya orang cenderung untuk apa? Secara pendekatan psikologinya orang, dia akan cenderung untuk mengejar diri, mensugesti dirinya bahwa gue emang begitu. Aduh, berarti apakah yang tadi itu gara-gara kita mensugesti diri kita sendiri? Bukan mensugesti, ada dua fenomena yang kedua, mencocok logi. Nah, ini gue tahu nih. Jadi gini, misalnya nih ya, secara ramalannya begini. Gue balik dulu ke sugesti tadi. Ramalnya itu begini, lu hari ini akan menjadi bisnis lu akan sukses. Amin. Karena dia dari pagi dia udah merasa bisnis gue sukses, gue akan mengejar kesuksesan karena gue yakin gue akan bisnis gue sukses. Bisa jelasin tuh bahwa kenapa pada akhirnya orang percaya ramalan itu dan orang akan mengejar ramalan itu karena itu mensugesti dia dan dia percaya bahwa itu akan terjadi, makanya dia akan work harder untuk mencapai itu. Yang kedua, ramalan itu sifatnya akan mengakibatkan orang mencocokkan dirinya dengan pokoknya kejadian apapun terjadi, dia langsung ingat, oh iya ya, misalnya hari ini lu akan dapat sial. Tahu-tahu waktu misalnya pulang kantor kejebur got, tai kucing. Iya, itu juga kejebur got. Langsung menghubungkan, tuh kan, bener, gua sial kan, gitu. Padahal mungkin dia tidak berhati-hati pas. Padahal gini, gua tanya nih, kesialan seseorang itu pertama tergantung pada perspektif. Yang namanya musibah, gue kok sangat yakin bahwa dalam hidup manusia 24 jam pasti ada musibah. Tergantung kita melihat itu musibah atau enggak. Misalnya lu ketinggalan
lu ketinggalan misalnya, ketinggalan bus. Lu melihat itu musibah nggak? Iya. Kebanyakan orang melihatnya musibah. Betul nggak? Betul. Tapi ada orang juga nggak melihatnya musibah tuh. Biasa aja, slow aja, oh bus ketinggalan ya udah. Tunggu bus lain. Iya kan? Iya. Jadi begini loh, ada terlalu banyak kejadian yang kita tuh akhirnya cocok-cocokkan dengan horoskop itu atau apa kata ramalan atau zodiak itu. Gitu, Bro. Jadi makanya waktu dikatakan gini, yang tadi ya kita kembali ke tadi. Kok cocok sih? Cancer connect, Gemini giving. Dia pengen maunya cocok sih ya. Dan sebagainya. Kok cocok sih? Kenapa? Karena itu sifatnya, gue kasih tau, umum. Ketika gue bilang apa namanya, lu adalah orang yang reflektif, gue ngomong, lu pasti orangnya reflektif. Bilang iya. Beneran bilang iya. Karena setiap kita manusia pasti ada masa di mana kita tuh memikirkan iya ya, hidup gue gini. Iya gak sih? Iya. Lu reflektif gak? Gue reflektif orangnya, walaupun gak sering. Gak sering kan? Gak tapi sering. Lu akan mencocokkan diri lu, iya ya, gue reflecting. Iya ya, jadi bisa aja nih apa yang udah dikatakan tadi nih, misalkan pas lu sebutin, oh iya ya, gue gitu ya. Padahal tuh gue pernah gitu loh. Iya, kita cenderung mencocokkan diri dengan itu. Meskipun gini ya, pasti ada beberapa yang mungkin tidak umum banget. Misalnya, lu itu adalah seorang yang leadershipnya kuat, belum tentu kan? Iya, belum tapi tentu semua orang. Jadi iya, tapi gue pernah sih gini. Kita ada kecenderungan mengkoneksikan. Iya. Makanya gue bilang adalah pasti 10% yang gak cocok, pasti adalah gitu. Tapi selebihnya itu cocok. Kenapa? Umum, semuanya umum. Makanya gue pernah joke, gue bilang begini, gue bisa loh jadi peramal sekarang. Karena gue akan, ketika gue tahu kuasai teknik psikologi orang, gue akan pakai statement umum, orang itu langsung merasa, iya ya, gue bisa jadi peramal. Gue juga pengen meneruskan bisnis peramal nih kalau gitu. Cuma yang dari tadi lu ngomong tuh menurut gue sangat make sense. Apalagi kalau kita berbicara ketidaktahuan. Kayak gara-gara orang nggak tahu, orang akan mencari tahu. Bahkan dengan cara-cara yang aneh. Iya. Makanya sekarang kan ya namanya zodiak dan sebagainya ini rame. Kenapa? Karena dia merasa ingin punya identitas. Karena dia nggak menguasai itu kan. Dia pengen dia menguasai keberadaan dia. Tanda tanya besar gue nih siapa gitu ya. Berdasarkan apa yang dikatakan horoskop. Karena itu alat gue untuk menguasai atau mengontrol ketidaktahuan gue. Bukannya sekarang kadang-kadang anak-anak justru malah menyalahgunakan zodiak. Dia telat datang nih ke kantor. Kok lu telat sih? Iyalah, gue Libra, gue butuh banyak istirahat, jadi gue bangunnya telat gitu. Satu. Atau enggak Cancer nih sama Taurus. Iya, gue Cancer nggak cocok sama Taurus, soalnya kan Taurus dia pakai gambarnya apa tuh Taurus? Tanduk ya. Nah, Cancer kepiting kalau dikena tanduk, kepitingnya ini kan kenceng, tanduknya rusak. Bayangan gue jadi kepiting saus tauco. Iya, maksud gue seperti itu. Gitu. Iya, enggak. Poin gue tuh gini, orang-orang yang demikian itu kan apa implikasinya, implikasi atau akibat yang muncul dari orang-orang yang akhirnya mempercayai tentang masalah horoskop ini. Betul. Akhirnya menggambarkan, karena gue horoskop gini, and so on. Kayak gitu. Jadi menurut gue sih ini satu hal yang seharusnya horoskop itu, kalau buat gue ya, itu harusnya tidak jadi sumber kebenaran. Karena for sure dia tidak benar sama sekali. Dia cuma berbicara hal yang umum tuh. Gue bisa ngomong. Apa? Desperate times requires desperate answer. Wih. Ini perkataan terbijak lu setelah sekian periode edisi hot episode. Setelah 7 episode. Tapi bener kan? Iya, ketika bener. orang kayak bingung, aduh gue gimana kerjaan gue, dan dalam kondisi yang amat desperate, dia pasti akan mempercayai sesuatu yang wah ada harapan. Secara desperate dia akan cari sesuatu, pokoknya apa aja yang bisa untuk menjawab desperation gue. Betul. Makanya kayak tadi yang iya hari ini usaha gue bakal berjalan. Yes. Setelah sebulan usaha gue anjlok, hari ini bakal berjalan dengan baik.
Dan dia akan dengan kerja keras mencapai itu. Betul. Dan tahu-tahu beneran sukses. Beneran sukses. Tapi dia percayanya gara-gara horoskop, padahal gara-gara kerja keras dia. Iya. Sangat logis. Sangat logis. Sangat logis ya. Makanya firman Tuhan tuh mengingatkan kita untuk jangan sampai kita disesatkan oleh pandangan-pandangan yang sia-sia ini. Kenapa ini menjadi gini loh. Kalau misalnya zodiak atau apa itu benar, ternyata benar, ya udah kebetulan. Gitu. Tetapi juga sikap orang Kristen kan ya bukan berarti langsung kemudian mengkampanyekan di mana-mana boykot gitu ya, terus kita demo, nggak begitu. Kita demo boykot horoskop gitu ya, kita nggak begitu. Cuman kita sebagai orang Kristen sekali lagi secara personal kita mesti istilahnya jangan sampai kita ditaklukkan oleh pemikiran-pemikiran yang kayak begitu-begitu. Apalagi memilih jodoh berdasarkan horoskop. Jadi kalau gitu tips and trick buat memilih jodoh tuh gimana kok? Kok jadi memilih jodoh sih? Ya kan supaya horoskop. Nih teman-teman bakal nanya, oh kalau gitu kita nggak boleh cek horoskop buat nyari jodoh. Oh kalau gitu gimana gitu. Yang pertama syaratnya, Oke. Dia adalah manusia. Oke, betul. Yang kedua syaratnya adalah hidup. Yang ketiga seiman. Gitu. Yang ketiga, kalau menurut gua sih bukan seagama tapi seiman. Itu dua hal yang berbeda. Ya, menarik. Bukan seagama tapi seiman. Yang keempat, dia adalah seorang yang punya kerinduan yang bersesuaian, bukan sama. Kerinduan yang bersesuaian dengan kerinduanmu. Jadi passionnya, visinya, ya. Jadi seperti itu. Itu kan juga ngomong jodoh. Ya kan, kan horoskop untuk cari jodoh. Lu kelupaan ngomongin soal masalah orang majus. Tadi gue udah bahas, cuma gara-gara kita lompat kemana-mana, majus hilang. Jadi orang majus lihat bintang. Bisa nggak Tuhan berbicara lewat bintang? Bisa. For sure bisa. Bisa. Tetapi kalau sampai hari ini orang Kristen masih mencari suara Tuhan lewat bintang, berarti ada masalah dengan hubungan orang Kristen tersebut dengan Tuhan. Berarti orang Kristen harus mencari suara Tuhan, bukan melalui bintang, melalui doa. Mengerti maksud logika gue? Gue ngerti. Jadi kalau sampai hari ini ada orang Kristen yang mencari suara Tuhan lewat perbintangan, lewat horoskop, lewat zodiak, maka kesimpulannya adalah ada masalah yang besar di dalam hubungan orang Kristen tersebut dengan Tuhan sampai dia harus cari suara Tuhan lewat zodiak dan horoskop. Iya. Gua nangkep itu, make sense banget. Make sense banget ya. Make sense banget. Okay. Jadi kita harus cari suara Tuhan melalui saat teduh, firman, doa, perenungan, aplikasi HelloGod. Gue udah tentuin mau potong yang mana buat bagian depan tadi. Kayaknya udah. Apa? Kurang lebih. Yang mana? Yang lu tadi ada ngomong sesuatu lo, gue lupa. Oke. Terakhir mungkin kok buat teman-teman yang lagi nonton gitu, atau mungkin saat ini yang mereka masih percaya sama horoskop. Siapa tahu kan ada yang nonton dan dia sudah menekuni horoskop sekian lama. Siapa tahu temen gue yang tadi itu nonton. Sorry bro. Iya, lu satu kata terakhir lah untuk mereka, untuk teman-teman kita. Gue menghargai orang-orang yang memilih untuk percaya horoskop dan zodiak. Mungkin kalau gue ibaratkan begini ya, lu pernah gak sih dalam hidup lu tuh misalnya suka banget dengan mie pangsit, dan lu adalah seorang yang punya keyakinan, mie pangsit yang paling enak adalah mie pangsit di seberang rumah gue, no debat. Gue ngerti banget itu. Oke. Gue ngerti banget. Sampai gue bilang sama lu, Jul, mie pangsit itu tuh belum ada apa-apanya Jul sama mie pangsit dekat rumah gue. Enggak, no debat. Mie pangsit depan rumah gue yang paling enak. Gue ajakin lu deh. Gue ajakin lu. Ternyata mie pangsit yang dekat rumah gue lebih enak beneran dari punya lu. Oke. Poin gue adalah begini. Astrologi dan zodiak dan sebagainya mungkin bagi teman-teman sekarang enak.
bener nih. Gue nggak karena ya udah lu menerima itu sebagai kebenaran. Tapi gue mau kasih tahu ada yang menjadi sumber kebenaran. Dia adalah pencipta, penguasa langit dan bumi. Dia menciptakan kita. Dia itu sumbernya. Lebih daripada horoskop lu yang lu percaya. Lu mau percaya, lu mau nggak menolak argumen gue, silakan. Tapi gue bisa jelasin bahwa kenapa horoskop atau zodiak yang lu percaya itu masih berada pada level yang biasa aja. Itu umum, itu sugesti, itu bukan kebenaran. Iya. Gitu poin gue. Bukan kebenaran. Menarik saudara-saudara. Oke, kalau gitu thank you Ko Andre. Kayaknya dari konten ini sendiri tadi ada banyak yang diomongin, kita bakal bahas topik ini. Makanya semua ditunggu. Oke, jadi teman-teman thank you very much sudah nonton Hello God on Topic. Buat teman-teman yang mau cek konten-konten lainnya di episode-episode hot sebelumnya, silahkan cek di playlist kita di YouTube Hello God, dan juga jangan lupa download aplikasi Hello God. Asik. Thank you for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you. Stay connected with Hello God.